Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Tiada hentinya kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Rabbul Alamin atas limpahan berkah dan nikmatnya kepada kita jemaah. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amalan-amalan soleh. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang dia ikhlaskan amalan-amalan solehnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Maka barang siapa di antara kalian yang melakukan amalan-amalan soleh, baik dia adalah laki-laki dan dia adalah perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah Rabbul Alamin, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Rabbul Alamin akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Kemudian bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membalas amalan soleh yang kita lakukan dengan berlipat kali ganda, bi ahsani ma kanu ya'malun, yaitu dengan lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Maka ketahuilah jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melakukan amal soleh pahalanya itu banyak sekali. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, tuh barang siapa di antara kalian yang melakukan kebaikan tapi belum sempat dia melakukan amalan kebaikan tersebut. Dia sudah bersungguh-sungguh ingin melakukan amalan, tapi qadarullah dia terhalang tidak bisa melakukan amalan tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan tulis satu kebaikan sempurna baginya. Faman hamma biha wa amila biha, tuh kalau ada orang yang sudah bertekad kuat ingin melakukan suatu amalan kemudian dia bisa melakukan amalan tersebut, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'atin di'fin ad'afin katsiratin. Kemudian dia bisa melakukan amalannya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tuliskan 10 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 dan dilipat gandakan menjadi berkali-kali lipat ganda dari amalan tersebut. Maka melakukan amalan soleh dari mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita jemaah kaum muslimat, ini adalah kenikmatan yang sangat besar sekali. Kemudian lakukan amal-amalan soleh. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita waktu luang nih, bisa datang ke majlis taklim, datang ke majlis taklim. Walaupun seandainya kita sudah berniat dari rumah ingin pergi ke majlis taklim, ternyata suami kita ngajakin kita ke tempat orang tuanya misalnya, padahal udah janji sama kawannya, besok nih kita datang ke majlis taklim.
ternyata berhalangan, maka ketahuilah niatan kebaikan yang kita lakukan tersebut Allah sudah catat satu pahala yang sempurna jemaah. Apalagi kalau sampai datang, apalagi kalau sampai melakukan amalan soleh yang dia niatkan, maka Allah Rabbul Alamin akan memberikan pahala yang begitu banyak. Maka syukurilah nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melakukan amal-amalan soleh, karena sejatinya waktu yang diberikan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah, maka itu akan ditanya di hadapan Allah Rabbul Alamin, fi ma'afna, engkau habiskan untuk apa hal tersebut. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita nikmatnya dan terus harus disyukuri nikmat tersebut. Ingat, ketika seorang yang beriman kepada Allah diberikan nikmat, kemudian dia mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah janjikan la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Nah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang membahas tentang panduan fikih bagi kaum wanita, yaitu fikih sunnah lin nisa yang dituliskan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga beliau, kemudian memberikan rahmatnya kepada beliau, kemudian memberikan kemudahan untuk semua urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Maka pembahasan yang terakhir dari kitab puasa, maka beliau menyebutkan di sini di halaman yang ke-400, i'tikaf. I'tikaf itu artinya adalah berdiam diri. Berdiam diri untuk melakukan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini disyariatkan ketika datangnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka seseorang ketika dia mendapati bulan Ramadan, kemudian dia masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka dia disyariatkan untuk beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan tempat iktikaf itu yang disyariatkan adalah di masjid kaum muslimat. Masjid yang digunakan untuk sholat, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, maka itu yang disyariatkan. Maka di sini beliau mengatakan tentang permasalahan iktikaf, bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini disyariatkan bagi kaum wanita dan bagi kaum laki-laki. Disyariatkan, dibolehkan. Sebagaimana halnya kaum pria disyariatkan atau disunahkan untuk bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka wanita juga disunahkan untuk bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa yang dia akan dapatkan ketika dia bersungguh-sungguh beribadah di akhir dari bulan Ramadan? Maka beliau menyebutkan orang-orang yang menyebutkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan terakhir atau di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, maka di sana ada kebaikan yang menunggu dia. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan jemaah. Apa itu? Lailatul Qadar. Makanya orang disyariatkan untuk melakukan banyak ibadah di 10 hari terakhir ini supaya dia dapat nih malam Lailatul Qadar. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang nanti akan kita bacakan, orang-orang yang dia melakukan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi."
orang-orang yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Yang dia lagi sholat, yang dia lagi beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian dia beribadah bukan untuk riya, dan dia hanya menginginkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dijamin dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa kita ini banyak kaum muslimat. Yang kadang kala kita ini kadang-kadang lupa dengan dosa kita. Ada yang kaum muslimat kadang-kadang gibah saudarinya, ada yang kadang-kadang namimah saudarinya, dan dia lupa untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ternyata ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi kita yang bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu dari apa yang kita lakukan. Maka beliau di sini menyebutkan, oleh karena itu disunahkan bagi pria untuk membangunkan keluarganya pada malam-malam ini, yaitu untuk mengerjakan sholat malam. Boleh nanti seorang suami bangunin keluarganya untuk melakukan sholat malam, dan ini harus diterapkan kaum muslimat. Sekarang banyak-banyak nih sang suami ini jarang bangunkan istrinya untuk sholat malam. Padahal disebutkan oleh para ulama, di antara cara untuk membuat rumah tangga itu langgeng jemaah, membuat cinta yang ada di keluarga itu tetap bersemi jemaah, bangun sholat malam. Bangun sholat malam. Jangan pas waktu nikah muda semangat bangunin istrinya, pas punya anak 2-3 males, bahkan dia nggak pernah bangun juga sholat malam jemaah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan orang bangun sholat malam itu adalah di antara salah satu amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Wabillaili hum yastaghfirun. Pada malam hari mereka beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian di tiap malamnya itu mereka menjauhkan lambung-lambungnya dari tempat tidurnya jemaah. Maka saling bangunkan. Apalagi khusus di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka saling bangunkan. Maka suami yang baik itu adalah suami yang bangunkan istrinya untuk ibadah. Suami yang bangunkan istrinya untuk ibadah. Tetapi untuk menjadi suami yang baik pula, untuk mendapatkan suami yang baik, harus ada peran istri pula di sana kaum muslimat. Jangan kita berharap suami kita ini mengantarkan bawa kita ke dalam surga. Kita mengatakan, Ustadz, suami ana belum kenal dakwah Ustadz, dia enggak bisa mengantarkan ana ke dalam surga, ana pengen cerai dengan dia. Jangan kaum muslimat. Seharusnya kaum muslimat itu menjadi partner untuk membantu suami supaya keluarga kita masuk surga. Yang namanya makmum itu kalau imam itu salah harus dia yang negur. Jangan pengen menang sendiri, ini suami anak kok kayak gini. Tetapi dia enggak pernah menasihati suaminya. Dia tidak pernah menadahkan tangannya ke langit kepada Allah Rabbul Alamin mengatakan, ya Allah, berikanlah aku imam yang baik, jadikanlah suamiku adalah suami yang soleh. Kadang-kadang kaum muslimat jarang dengan hal tersebut. Yang banyak itu menadahkan tangan ke suaminya minta duit jemaah. Tapi doakan suaminya jarang. Tapi kalau pas untuk nyari duit kayaknya doakan suami, ya Allah berikan suamiku rezeki yang banyak ya Allah, supaya nanti suamiku ngasihkan aku duit banyak ya Allah, bisa beli bedak, bisa beli lipstik dan yang lainnya. Saling mendoakan dalam kebaikan. Maka begitu juga ketika di akhir-akhir dari bulan Ramadan kita disyariatkan untuk saling membangunkan. Seandainya suami kita ketiduran, maka sang istri yang membangunkan suaminya untuk ajak untuk melakukan ibadah. Maka disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda izarahu, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Wa aqama lailahu, kemudian menghidupkan malam-malam beliau. Wa aiqadha ahlahu, kemudian membangunkan keluarga, istri-istri beliau untuk melakukan sholat. Tapi enggak mesti harus nunggu suami yang bangunin kaum muslimat. Enggak dibangunin sama suami, akhirnya dia marah-marah, ini suami macam apa? Ini mengajak ke surga, bangunin tengah malam aja enggak pernah. Jangan kaum muslimat, saling bantu. Sehingga keluarga kita ini akan penuh dengan keberkahan dan cinta kaum muslim.
Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga beliau, membangunkan keluarga itu dilakukan dengan mencari malam-malam yang paling cocok dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Maka carilah bagi kalian malam Lailatul Qadar. Kapan dia? Min ashril awakhir min Ramadan, yaitu hari-hari atau malam-malam ganjil fil witri dari 10 dari malam bulan Ramadan. Tapi bukan berarti harus nyari-nyari hari ganjil aja baru dia bangun sholat jemaah. Nah, bisa jadi Allah tabaraka wa taala Maha Kuasa bisa menurunkan Lailatul Qadar itu di tanggal yang genap juga kaum muslimah. Bisa juga Allah tabaraka wa taala menurunkan di hari-hari yang ganjil, karena memang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam Lailatul Qadar itu turun di hari-hari ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi tidak menafikan kita untuk beribadah di hari-hari yang genap. Maka silahkan perbanyak ibadah. Kemudian yang demikian itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang yang ketika dia bangun di tengah malam 10 hari terakhir, kemudian dia ngajak keluarganya, dia ngajak anaknya, dia bangunin suaminya kalau memang suaminya tidak bangunin dia, atau sang suami membangunkan istrinya, maka ketika dia beribadah ternyata bertepatan di hari tersebut. Dan ana yakin jemaah, semua kita ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Semua kita, tapi kadang kita enggak merasa. Ada disebutkan ciri-cirinya, ya Lailatul Qadar itu hari yang tenang, anginnya sepoi-sepoi, bintangnya ada, kemudian dia tidak mendung. Itu disebutkan oleh para ulama. Jemaah. Dan walaupun kita tidak mendapatkan, tidak mengetahui hal-hal tersebut, bisa jadi dengan beribadahnya kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar. Yang mana keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini nanti kalau di bulan Ramadan ketika 10 hari terakhir itu harus dikencangkan jemaah. Bukan hanya kaum muslimin saja yang harus mengencangkan ibadah di 10 hari di bulan Ramadan, tapi kaum muslimat juga harus dikencangkan. Tapi kebanyakan kita lihat kaum muslimat kalau udah mulai bulan-bulan atau hari-hari terakhir di bulan Ramadan ya penuhnya di mall. Kadang-kadang ada yang sampai tengah malam itu rela nggak tidur nunggu diskon, misalnya diskon jam 1 malam kumpul dia. Lupa dia dengan sholat malam. Padahal di sana ada keberkahan dan itu lebih baik daripada diskon 100% yang dia dapatkan dari dunia tersebut. Kemudian jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang berikutnya disyariatkan iktikaf bagi kaum wanita. Maka iktikaf juga disyariatkan bagi kaum wanita. Dalilnya adalah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya untuk beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dia meminta izin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengizinkannya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa fi ashril awakhir minar Ramadan. Beliau beriktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan hatta tufiya, sampai beliau diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah beliau meninggal dunia, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan iktikaf, jemaah. Tapi perlu diketahui, orang yang beriktikaf itu harus ada beberapa yang harus dia lakukan. Dan ini diantara iktikaf bagi wanita. Yang pertama, istri tidak boleh melakukan iktikaf kecuali dengan izin suami. Ingat, iktikaf itu enggak wajib jemaah. Tapi
meminta izin kepada suami, mencari keridhaan suami itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya kaum muslimat. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena suami itu adalah surga dan neraka engkau. Cari ridhonya, jangan gara-gara kita melakukan yang sunnah, akhirnya yang wajib kita lakukan. Ada kemarin yang WA ana jemaah. Dia cerita ada dia punya seorang teman laki-laki, ini dia sakit. Kemudian ya qadarullah istrinya meninggal dunia, kemudian dia nikah lagi. Nikah yang kedua lagi. Nah, kemudian enggak tahu istri yang berikutnya ini, istrinya ini ketika dia sakit kemudian berbenturan dengan ibunya juga sakit di kampung sana. Ternyata suaminya ditinggalin yang sakit tersebut, kemudian dia lebih memilih tinggal dengan istrinya. Maka kita katakan ini salah. Yang harus dia tetap menetap adalah dengan suaminya kaum muslimat. Karena orang tuanya kita itu, si perempuan ini menyerahkan kita itu kepada laki-laki dan semua tanggung jawabnya kepada laki-laki dan harus kita taat kepada suami tersebut. Mungkin kaum muslimat pernah mendengar cerita ketika ada seorang perempuan, dan ini disebutkan oleh ustadz-ustadz kita dan sebagian para ulama. Ala kulli halin kita ambil faedah dari hal tersebut, apakah sahih apa enggak sahihnya. Disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan yang suaminya mengatakan kepadanya enggak boleh keluar rumah sampai aku pulang. Ternyata suaminya sudah berangkat pergi kemana, enggak tahu dia kerja atau yang lainnya. Kemudian tiba-tiba ada utusan kepada dia, orang tuanya sakit. Sampai meninggal dunia dia tidak mau keluar dan dia tetap taat dengan perintah suaminya jemaah. Akhirnya apa dikatakan kepadanya? Bapaknya atau orang tuanya yang meninggal dunia itu dimasukkan ke dalam surga gara-gara si perempuan ini taat kepada suaminya. Maka segala hal yang kita lakukan dari hal-hal yang disunahkan oleh Nabi SAW dan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, haruslah itu dengan izin suami. Bahkan datang ke pengajian juga jemaah. Datang pengajian juga harus ada izin suami. Duduk di pengajian wajib enggak Ustaz? Disyariatkan, tapi tidak menjadi wajib. Karena yang kita bahas juga sesuai dengan hukumnya apa yang dia bahas. Dan pengajian pun enggak mesti harus datang di majlis taklim kan jemaah. Bisa lewat televisi, bisa lewat HP dan yang lainnya. Tapi kalau diizinkan sama suami maka silakan. Ajak suami datang. Walaupun itu kajian ibu-ibu, suruh dia datang jemaah, duduk. Sehingga dia tahu haknya itu apa kepada istrinya. Sehingga suami itu tidak bodoh dengan hak-hak yang harus diberikan kepada istrinya. Maka itu adalah suatu keberkahan. Kemudian di sini beliau mengatakan mengapa demikian? Kenapa kok harus seorang istri ini harus minta izin kepada suaminya? Karena istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan ini sudah dipaparkan pada bagian yang lalu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah, Zainab meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan iktikaf. Beliau izin dulu. Kemudian yang kedua, apabila suami sudah mengizinkan untuk beriktikaf, bolehkah suami menyuruhnya keluar dari tempat iktikaf? Udah diizinkan. Wahai istriku, aku izinkan engkau untuk beriktikaf. Sudah buat tenda di pojok belakang di masjid. Karena itu memang disyariatkan harus buat tenda. Kemudian buat tendanya enggak boleh di tempat shopnya laki-laki. Karena akan berlalu lalang laki-laki tersebut, dia di shopnya perempuan tapi paling belakang dia buat tenda. Udah diizinkan oleh suaminya. Tapi apakah boleh itu dibatalkan? Karena mungkin suaminya ini butuh sama dia. Butuh sama dia jemaah. Bahkan sang istri itu ketika dia di dapurnya jemaah lagi masak, kemudian suaminya butuh, tinggalin tuh masakan tersebut. Walaupun gosong, walaupun gosong. Karena kalau engkau bermalam kemudian tidak ada ridho dari suamimu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikatnya melaknat orang-orang yang suaminya itu tidak ridho kepadanya. Hati-hati jemaah. Kemudian beliau mengatakan apabila iktikaf yang dilakukan oleh si istri adalah iktikaf sunnah, maka suami boleh menyuruhnya keluar dari tempat iktikaf tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberikan Aisyah
atau ketika Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin kepada beliau untuk beriktikaf, lalu Hafsah dan Zainab menyusulnya, beliau khawatir bahwa mereka tidak ikhlas. Kenapa kok enggak ikhlas? Ya cemburu lah satu jemaah. Kok Aisyah disuruh diizinkan datang ke masjid oleh Rasulullah SAW, kok kita enggak diizinkan juga, enggak diajak? Iri. Maka di sini beliau khawatir dalam keikhlasan mereka itu tidak ikhlas dalam melakukan iktikaf, tapi mereka hanya ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecemburuan keduanya terhadap beliau. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau menyuruh ketiganya keluar, Aisyah pun disuruh keluar dari iktikaf tersebut. Maka beliau mengatakan albirra aradna bihada ma ana bimuktakifin. Apakah kebaikan seperti ini yang kalian inginkan? Kalau begitu aku tidak akan iktikaf. Bahkan sang suami juga kayak seperti itu. Kalau dia punya istri banyak, kemudian nanti dikhawatirkan akan terjadi masalah, silakan. Iktikaf itu tidak wajib, maka hanya sekedar niat pun dia akan dapat. Kalau dia nggak bisa iktikaf di masjid, maka silakan dia perbanyak ibadah di rumahnya. Kemudian yang berikutnya, apabila iktikaf yang dijalani oleh si istri adalah iktikaf wajib. Mana iktikaf wajib? Dia bernazar. Bernazar. Maka jika nadarnya itu adalah iktikaf yang harus dijalani secara berturut-turut. Ada yang beriktikaf, saya akan berturut-turut iktikaf selama 1 bulan penuh. Maka istri bernadar untuk beriktikaf misalnya 10 hari juga. Dia berturut-turut, enggak boleh diselang-selingi. Dan suaminya telah mengizinkannya, maka suami tidak boleh menyuruh istrinya keluar meninggalkan iktikaf. Itu kalau wajib, karena sudah diizinkan, enggak boleh untuk dibatalkan. Maka suami tidak boleh memerintahkan istrinya keluar untuk meninggalkan iktikaf tersebut. Sedangkan jika istrinya tidak mensyaratkan berturut-turut dalam nadar, maka boleh menyuruhnya keluar. Kemudian istri meneruskan iktikafnya lagi untuk memenuhi nadarnya ini kalau enggak berturut-turut jemaah. Kemudian yang ketiga adalah iktikaf tidak dilaksanakan kecuali di masjid. Di masjid mana? Masjid umum jemaah. Oh berarti kita kalau beriktikaf Ustadz berarti di masjid umum dong. Banyak dong laki-laki di sana Ustadz. Banyak. Tetapi dia harus melakukan atau membuat tenda itu bukan di shopnya laki-laki, dia membuat di belakang. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ingat iktikaf itu di masjid. Karena tepat iktikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau adalah masjid. Ketika itu seorang wanita tidak boleh melakukan iktikaf di musola rumahnya. Berarti walaupun ada ibu-ibu punya musola di rumahnya, di dalam rumahnya ada musola, kemudian dia beriktikaf di sana, itu bukan iktikaf yang diajarkan oleh Nabi. Maksudnya itu tidak dapat pahala yang seperti ini. Karena iktikaf itu khususnya di masjid. Tapi kalau hanya sekedar dia berdiam diri di sana, kemudian memperbanyak zikir dan bersolawat, kemudian dia beribadah yang lainnya, ketika ada kebutuhan suaminya dia keluar memberikan kebutuhan suaminya, maka enggak jadi masalah. Kemudian beliau mengatakan tidak disyaratkan ditegakkan sholat jamaah di masjid yang beriktikaf di sana, karena itu sholat jamaah tidak wajib bagi wanita. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang keempat, apabila seorang wanita beriktikaf di masjid, maka hendaknya dia bertirai dengan sesuatu. Maksudnya dibatasi dirinya dari pandangan-pandangan orang yang datang ke masjid tersebut. Dan ini disebutkan bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak melakukan iktikaf, mereka diperintahkan untuk membuat kemah. Ini bawa kemah sendiri dari rumah, jemaah. Lalu mereka membuatnya di dalam masjid di samping itu. Masjid itu biasa dihadiri oleh para laki-laki. Yang lebih baik untuk mereka dan juga kaum wanita adalah kaum pria tidak dapat melihat kaum wanita
dan sebaliknya para wanita pun tidak memandang para pria. Apabila wanita membuat kemah di masjid, maka hendaknya mereka membuatnya di tempat yang bukan tempat sholat bagi kaum pria, sehingga para wanita yang beriktikaf ini tidak memutus shaf laki-laki dan mempersempit ruang gerak mereka. Maksudnya kalau buat kemah itu ya jangan pas di shaf-shafnya laki-laki, buat di paling belakang, di shafnya perempuan, dan tidak mengganggu orang melakukan sholat di sana. Kemudian yang kelima, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disunahkan bagi wanita untuk menyibukkan dirinya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Orang kalau beriktikaf itu jemaah adalah orang yang fokus untuk beribadah. Maka semua urusan-urusan dunia itu dilepas. Jangan sampai ada yang beriktikaf bawa handphonenya, ternyata dia selfie-selfie buat status saya lagi iktikaf di masjid. Kadang-kadang dia juga di sana ternyata jual-jualan juga di online, Masya Allah, di dalam kemahnya. Sudah iktikaf di masjid bawa barang jualan lagi jemaah. Nah, ini enggak benar ini. Karena orang beriktikaf di masjid itu adalah untuk menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara ibadah yang disyariatkan ketika beriktikaf adalah melakukan sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bertasbih, kemudian bertahmid, kemudian bertahlil, kemudian bertakbir, kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Rabbul Alamin dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak doa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan di sini makruh bagi wanita yang sedang iktikaf menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ada ibu-ibu datang rame-rame beriktikaf di masjid. Sudah buat kemah bersampingan, ternyata ngobrol. Kemudian ada orang lewat digibahin. Ternyata ada orang pakai baju baru, ngomong kapan kita beli baju baru, mikirannya baju baru ketika iktikaf. Maka ini adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang melalaikan dari beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka sebagaimana makruhnya baginya untuk berpuasa, berbicara karena menyangka bahwa itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berhati-hati. Kemudian yang keenam, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diperbolehkan keluar dari tempat iktikaf untuk keperluan yang harus dilakukan yang enggak bisa dibantuin jemaah. Ya, dia keluar untuk buang air kecil, masjidnya, atau dia masjidnya ini jauh dari toiletnya misalnya, harus keluar ke halaman masjid, maka silakan. Muqadhail hajah juga maka silakan, itu enggak jadi masalah. Atau mungkin ada keperluan-keperluan yang lainnya. Keperluan yang lainnya. Dia enggak ada yang membawakan dia makanan, sehingga dia harus keluar ke pasar untuk beli makanan tersebut. Maka ini disebutkan oleh Amra radhiyallahu taala anhu, dia berkata adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, saat beliau beriktikaf, apabila keluar dari rumah untuk keperluannya, dia melewati orang-orang yang sakit, lalu dia bertanya tentang kondisi orang tersebut, tetapi dia hanya lewat saja, tidak berhenti di rumah penderita sakit tersebut. Maka boleh. Nih ibu-ibu nih iktikaf di masjid, ternyata enggak ada yang bawakan makanan di masjid, enggak ada yang nyiapin makanan. Akhirnya dia harus keluar, pergi ke pasar, melewati rumahnya. Ternyata ketika pulang juga dia melewati rumah tersebut, ada tetangga yang sakit misalnya dilihat. Maka silahkan dia sambil berjalan, berdiri sebentar, menanya kabarnya, gimana kabarnya? Kemarin katanya sakit misalnya. Maka boleh untuk menanyakan orang kondisinya. Tapi dia hanya lewat saja, bukan masuk ke dalam rumah orang tersebut, duduk di dekat orang yang sakit tersebut, kemudian yang lainnya, maka bukan itu. Kemudian disebutkan di sini, apabila wanita keluar meninggalkan tempat iktikafnya tanpa keperluan, maka iktikafnya itu adalah batal. Mana contohnya?
dia lagi beriktikaf, kebetulan iktikafnya di sini, di Masjid Al-Hikmah nih, BC. Kemudian ternyata di 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh ada diskon besar-besaran di atas. Ada diskon besar-besaran di atas. Akhirnya dikabarin sama temennya, oh nanti malam ini ada diskon. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tinggalin iktikafnya, kemudian naik ke atas cari baju diskonan jemaah. Maka iktikafnya itu batal jemaah. Iktikafnya batal. Kemudian yang ketujuh, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, maka iktikaf yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya itu adalah batal. Maka batal iktikaf. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian. Janganlah kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Maka berhubungan itu membatalkan iktikafnya. Kemudian para ulama bersepakat bahwa orang-orang yang beriktikaf tidak boleh bermesraan dengan istrinya, nggak boleh. Gara-gara dia satu masjid kan beriktikaf, nggak ada orang, ya sudah duduk-duduk tidur di pangkuan istrinya. Kemudian dia cerita-cerita, hati-hati, ini nggak boleh. Ini dilarang dengan menciumnya, bahkan dicium juga hati-hati, kebablasan nanti. Atau dengan bentuk percumbuan yang lainnya, maka ini juga dicegah ketika dia sedang iktikaf di masjid. Dan bahkan disebutkan wala tubashiruhunna, maksudnya jangan dekati dia, jangan datangi dia, jangan melakukan hal-hal yang mengantarkan ke dalam perbuatan jima misalnya. Maka itu akan membatalkan iktikaf seseorang, dan ini tidak boleh. Kemudian yang kedelapan, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, seorang wanita boleh menyentuh tubuh suaminya tanpa disertai syahwat. Misalnya membasuh kepalanya, menyisirnya, atau memberinya sesuatu. Misalnya suaminya lagi iktikaf di masjid, kemudian dia kasihan suaminya ini nggak pernah sisir rambut jemaah. Akhirnya dia datang sisir rambut suaminya, boleh. Karena Rasulullah SAW seringkali hal tersebut dilakukan. Karena rumahnya beliau itu dekat dengan masjid. Ketika dikeluarkan kepalanya lewat jendela, maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun menyisir rambut suaminya. Jemaah, menyisir rambut suami itu adalah di antara hal yang mendatangkan kecintaan. Sekarang pertanyaannya, kaum muslimat kapan terakhir kalinya sisir rambut suaminya? Enggak pernah, Ustaz. Ngapain juga nyisir-nyisir rambutnya, dia sudah tua, udah bisa nyisir rambutnya. Lah, jemaah. Itu di antara cara untuk menumbuhkan cinta di antara suami dan istri, jemaah. Maka Rasulullah SAW yang beliau jarak umurnya beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha jauh sekali. Tapi Rasulullah SAW masih memiliki cara supaya cinta itu tetap tumbuh dalam keluarganya. Ini di antara perhatian kita kepada suami. Kalau lihat suaminya ini banyak dagingnya, silakan kaum muslimat juga mandikan suaminya tuh. Ini enggak pernah mau pakai sabun suami anda nih. Ya sudah, masukkan kamar mandi, siram dia, gosok dia kaum muslimat. Itu adalah hal-hal yang remeh tapi akan menumbuhkan cinta di antara istri, di antara pasangan suami istri. Kemudian di sini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepala beliau kepadaku, kata Aisyah, ketika beliau berada di masjid, lalu aku menyisir rambut beliau padahal aku sedang dalam keadaan haid. Maka haid itu enggak mencegah kita berbuat baik kepada suami kita rawat suami kita. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wanita istihadhah diperkenankan untuk iktikaf apabila dia dapat menjaga diri dari mengotori masjid. Karena istihadhah itu adalah bukan najis, dan dia masih tetap bisa melakukan sholat,
Maka disyariatkan bagi wanita yang istihadhah, dan darah istihadhah itu bagaimana cara mengetahuinya? Darah yang keluar selain dari waktu haid dan bukan ketika waktu nifas. Maka selebihnya itu adalah darah istihadhah. Maka disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beristihadhah beriktikaf bersama beliau terlihat pada cairan berwarna merah dan kuning. Kadang-kadang kami pun meletakkan alas di bawahnya, padahal ketika itu dia sedang mengerjakan sholat. Lihat, dikasihkan alas supaya enggak kececer darahnya. Dan darah istihadhah itu tidak membatalkan sholatnya ketika dia terus keluar di waktu sholat. Itu adalah darah kotor. Maka seorang yang ketika dia istihadhah, ketika dia melakukan sholat, maka disyariatkan di antaranya adalah dia mandi, jemaah. Kemudian yang kedua, dia bersihkan di areal yang dia keluar darah tersebut. Kemudian dia menggunakan hal-hal yang bisa mencegah darah itu tidak menetes, tidak mengalir, tidak mengotori tempat sholatnya. Maka lihat istri-istri Nabi yang lainnya pun perhatian dengan istri yang lainnya. Maka kaum muslimat yang ketika dia memiliki saudari yang menemani dia untuk menjaga suaminya ini, maka silakan untuk saling menyayangi, saling menjaga, saling membantu untuk mengajak suaminya masuk ke dalam surga, jemaah. Maka saling tolong menolong. Maka lihat yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka ini ketika ada istri Nabi SAW yang lainnya lagi iktikaf, ketika dia hendak sholat, ternyata dikasihkan dia penghalang supaya nanti darahnya kalau ada yang netes enggak kena dengan masjid tersebut. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang ke-10 adalah istri boleh mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf. Mengunjungi saja, jemaah, mungkin karena kangen kan, suaminya sudah ninggalin dia 9 hari, ini kangen dia. Maka dia tengok, datang ke masjid boleh. Dan ini berdasarkan hadis tentang Sofia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, sedangkan beliau lagi beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dia berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang duduk bersama Nabi, membawakan makanan misalnya ketika malam harinya. Kemudian duduk berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat, kemudian dia bangkit, berdiri dan hendak pulang. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ini ngantarin Sofia dari tempatnya duduk Rasulullah SAW sampai ke depan pintu masjid, yaitu dekat dan pintu kamar Ummu Salamah, dan seterusnya dengan hadis tersebut. Silahkan boleh mengunjungi suami ketika dia lagi beriktikaf, itu boleh. Kemudian berbincang-bincang sebentar dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang ke-11 adalah boleh meminang wanita atau melakukan akad nikah ketika si wanita itu sedang beriktikaf, tapi dia dilarang melakukan hubungan suami istri. Terus kapan melakukannya? Ya nunggu selesai iktikaf dulu, jemaah. Ini ada dia, Masya Allah, mungkin ketika dia iktikaf enggak sengaja ternyata tahu, oh Masya Allah ini wanita ini adalah wanita soleha, maka dia lamar, misalnya dipinang, datang ke orang tuanya, dia dipinang, kemudian ditanyakan kepada wanita tersebut, dia setuju dengan laki-laki tersebut, maka silakan. Dan dia enggak harus membatalkan iktikafnya, boleh dia lakukan akadnya di masjid, jemaah. Boleh. Hanya saja nanti selesai akad nikah tersebut, dilaranglah seorang suami ini untuk melakukan hubungan karena akan membatalkan iktikafnya. Berarti dia harus sabar, dia harus tunggu sampai selesai istrinya iktikaf ini, kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di sini kesimpulannya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimat, maka iktikaf itu adalah disyariatkan dalam agama Islam untuk wanita. Dan iktikaf itu dilakukan di masjid, dan dia adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian
orang perempuan yang iktikaf itu harus ada izin dari suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau suaminya sudah mengizinkan istrinya iktikaf, itu iktikaf sunnah, maka boleh dibatalin. Tapi kalau itu adalah iktikaf yang wajib, adalah nazar, maka enggak boleh kalau sudah diizinkan. Apalagi kalau iktikaf itu ada iktikaf yang harus berturut-turut, 5 hari berturut-turut. Tapi kalau yang diselang-selangi, maka silakan dia iktikaf hari ini, nanti mungkin diulangi lagi pada hari-hari yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya juga, seorang perempuan yang iktikaf juga harus menjaga dirinya dari pandangan laki-laki. Dia disyariatkan untuk buat tirai, buat kemah dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya pula, yang kelima, wanita ini disyariatkan untuk menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan soleh, bukan menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang sia-sia. Kemudian yang keenam, diperbolehkan dia keluar kalau ada keperluannya. Kalau ada keperluannya yang dia harus keluar dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, ketika ada sang suami, sang istri melakukan hubungan badan, maka iktikaf itu batal. Kemudian tidak dibolehkan seorang suami ini untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada hal tersebut. Kemudian seorang wanita boleh dia menyentuh anggota tubuh atau membasuh atau memegang atau menyisir rambut suaminya, kalau itu bukan karena syahwat. Kemudian wanita yang istihadah pun disyariatkan boleh dia beriktikaf dengan syarat jangan sampai darahnya itu mengotori masjid. Kemudian boleh seorang istri mengunjungi suaminya ketika beriktikaf. Kemudian yang terakhir, bolehnya seorang laki-laki meminang wanita yang beriktikaf dan dia melakukan akad di masjid tersebut, tetapi dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena akan membatalkan iktikaf wanita-wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, bab puasa kita sudah selesai dan ini adalah pembahasan iktikaf di akhir dari bab puasa tersebut. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah jalla jalaluh. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini tentang iktikaf, dan ini adalah pembahasan terakhir dari bab puasa. Dan ingat, puasa itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, amalan yang mana Allah tabaraka wa taala akan membalas langsung pahala dari pahala puasa yang dilakukan oleh kaum muslimat. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Di sini ada pertanyaan jemaah. Afwan Ustadz, di luar tema kajian. Di sini dia mengatakan ana sedang menggugat cerai suami ana Ustadz, menggugat cerai di pengadilan. Apakah boleh suami dan ana bertemu dan jalan bareng? Syukron Ustadz. Kalau belum selesai jatuh diputuskan oleh pemerintah maka silakan. Karena orang yang gugat cerai suaminya itu enggak langsung diputuskan dengan pengadilan jemaah. Karena dulu ana pernah praktik di pengadilan, kita lihat orang yang gugat cerai suaminya itu biasanya akan dimediasi. Makanya harus mikir-mikir, mediasi itu untuk membuat kembali suami dan istri. Apa sih masalahnya? Dikumpulin oleh hakim, dikumpulkan oleh mediator. Dia mengatakan, suami ini kenapa kok istri ini bisa gugat cerai engkau? Oh seperti ini dipikirkan dulu. Tapi kalau dia sudah dicerai, misalnya dicerai, tapi ini gugat cerai ini membatalkan pernikahan jemaah. Bukan cerai untuk mentalak dia. Ini namanya khulu, gugat cerai. Dan dia harus membalikin semua mahar yang dikasihkan oleh suaminya. Kemudian pernikahannya itu dianggap batal. Berarti kalau dia sudah jatuh, itu enggak dianggap cerai satu jemaah. Tapi dianggap nikahnya itu selesai, batal. Dan dia enggak ada hubungan suami istri. Adapun orang yang dicerai, dia masih ada hubungan suami istri sampai dia selesai hukum atau masa iddahnya. Kalau sudah diputuskan oleh pemerintah, diputuskan sudah
sudah jatuh, sudah gugat cerainya, sudah resmi, maka dia diharamkan untuk jalan bareng dengan laki-laki tersebut karena dia bukan suaminya. Dan dia apakah ada masa iddah? Ada, bara'atu dhimmah, dikatakan masa iddahnya cuma 1 bulan aja, ngelihat apakah masih ada janin di dalam perutnya apa enggak. Tapi dia masa iddahnya itu enggak sama dengan masa iddah orang yang diceraikan oleh suaminya, karena beda cerai dengan gugat cerai. Cerai ya cerai, gugat cerai itu adalah pembahasannya adalah khulu. Nanti kita akan bahas di bab nikah di akhir-akhir tentang masalah tolak, akan nyampe itu jemaah. Enggak boleh. Kalau sudah dijatuhkan oleh pemerintah kita misalnya datang ke pengadilan, gugat cerainya sudah diterima, kemudian suami sudah pasrah dengan hal tersebut, kemudian sudah ketuk palu jemaah, enggak ada mediasi, berarti nikahnya itu, akad nikahnya itu sudah dihapus. Sang istri itu harus balikin maharnya, karena ini pernah terjadi jemaah. Seorang sahabiat datang kepada Nabi SAW, dia mau menggugat cerai suaminya. Kenapa dia menggugat cerai suaminya? Suaminya ini ya kita katakan tampan juga enggak jemaah. Tapi dia adalah ahli ibadah. Tapi kadang-kadang muka itu juga jadi jaminan loh jemaah. Nikah sama orang yang ganteng itu jaminan juga jemaah, membuat orang tenang. Maka di antara sebuah riwayat disebutkan, ada seorang sahabiat nih kalau ngelihat suaminya pengen diludahin suaminya jemaah. Pengen diludahin, setiap kali masuk ke rumah lihat suaminya itu pengen diludahin. Enggak tahu kenapa. Akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku takut kufur kepada Allahu Rabbul Alamin. Apakah boleh aku minta cerai? Namanya gugat cerai jemaah. Tapi dalam bahasa agamanya, syariatnya itu adalah khulu. Minta di khulu untuk menghapus pernikahan. Apa kata Rasulullah SAW? Pulangkan semua maharnya yang dulu pernah dikasih kepada engkau. Dibalikin. Maharnya berapa? 2 kebun kurma dulu maharnya jemaah. Maka perempuan ini mengembalikan 2 kebun kurma tersebut, kemudian dipisahkan di antara keduanya. Dan dia nggak ada hubungan lagi. Tapi kalau orang dicerai, dia baru cerai pertama, kemudian masih masa iddahnya, itu masih status istri jemaah. Makanya dalam syariat agama Islam ini kalau ada orang cerai itu nggak boleh perempuan itu keluar dari rumah. Nggak boleh. Kenapa? Ditakutkan nanti kalau ya dia supaya dia bisa kembali nanti sama suaminya. Mungkin lagi hujan-hujan dingin kan, nggak tahan, panggil istrinya, ya udah rujuk dia jemaah. Karena agama Islam ini mengajarkan kita untuk saling menjaga antara suami dan istri. Nah, maka kita katakan kalau khulu'nya sudah jatuh, maka dia tidak boleh jalan bareng, ketemu bareng dan yang lainnya, karena dia bukan status suami istri dan dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Kemudian di sini disebutkan jemaah, ada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustadz izin bertanya, qadarullah ayah anak operasi jantung di Samarinda. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan diizinkan oleh suami untuk menjaga beliau. Diizinkan untuk menjaga beliau. Lalu qadarullah setelah seminggu di ayah Samarinda, suami ana di Balikpapan itu positif COVID. Lalu menyuruh ana pulang untuk merawatnya. Pihak keluarga melarang ana pulang. Akhirnya ana enggak pulang dan tetap merawat ayah ana di ICU. Apakah ana salah Ustaz? Kita katakan iya, Umu itu salah. Ketika suami itu menyuruh Umu itu pulang, harus pulang. Harus pulang. Karena dia adalah surga nerakanya Umu. Orang tua itu bukan surga neraka sekarang. Ketika orang sudah menikah, wilayah untuk surga itu beralih kepada suami. Yang awalnya ketika seorang istri, seorang perempuan ini ketika dia sama orang tuanya, apa kata Allah tabaraka wa taala? Surganya itu adalah orang tuanya. Orang tuanya adalah pintu surganya. Tetapi ketika dia sudah menikah, pintu surga itu beralih kepada suami.
Dan ketaatan kepada suami itu harus lebih daripada ketaatan kepada orang tua. Naam, orang tua itu yang mendidik kita, orang tua itu yang mengajarkan kita dari awal, orang tua kita itu yang mengajarkan kita ibadah. Tapi jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya memberikan kita syariat bahwasanya suami itu haknya lebih besar daripada orang tuanya kita. Bagaimana terus Ustaz? Ketika sudah terlanjur hal ini terjadi, apa yang harus Anda lakukan? Minta maaf kepada suami. Pegang tangannya, kemudian cium tangannya. Kemudian katakan kepadanya, wahai suamiku, dulu Anda pernah salah masalah ini. Sekarang Anda sudah tahu hukumnya. Maafkan aku. Maafkan aku, wahai suamiku. Kemudian cium kening suaminya Ummu. Maka itu akan menumbuhkan semakin cintanya seorang suami kepada istri. Mengaku salah kepada mereka. Jangan gengsi jemaah. Ketika kita salah, minta maaf kepada mereka. Minta maaf. Karena itu yang akan mendatangkan kebahagiaan rumah tangga seorang kaum muslimah. Naam wallahu ta'ala alam bisawab jemaah. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi jemaah. Kalau enggak ada kita cukupkan jemaah. InsyaAllah untuk pertemuan yang berikutnya minggu depan sudah dikabarin, sudah sepakat semuanya. InsyaAllah kita masuk ke bab nikah. Nanti untuk bab masalah haji dan umrah kita tunda dulu, kemudian kita masuk ke bab nikah tersebut. InsyaAllah semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk membahas hal tersebut. Dan semoga kaum muslimat diberikan kemudahan, kemudian dimudahkan semua urusannya, kemudian dimudahkan ibadahnya pula oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.